Wah, Dokter Bob Octavianus Jacobus. Nah, Dokter Bob ini merupakan dokter spesialis bedah payudara, gitu Bob ya? Bedah umum ya? Ya. Oke. Pendidikannya di kedokteran UNER, kemudian saya lihat di Instagramnya itu ada di European Academy of Senology Jerman, juga di American Society of Breast Surgeon. Dokter Bob bisa menjelaskan sedikit aja ya, ilmu yang mempelajari tentang bedah payudara itu seperti apa sih? Mempelajari apa ilmu itu? Apa bedah payudara itu? Iya, jadi ilmu kedokteran itu kan berkembang ya. Kita mulai dulu dengan seorang dokter bedah mengerjakan segala sesuatu. Semuanya dikerjakan zaman dulu ya. Semua hal dikerjakan oleh seorang dokter bedah. Lalu berkembang namanya sistem per sistem, misalnya bedah digestif, yaitu saluran cerna, urologi, saluran urinary tract ya, ginjal dan urinary tract, ada kandungan, ada bedah saraf dan sebagainya. Nah, dunia kedokteran itu makin berkembang menjadi spesifik karena kebutuhan juga akan problem jadi spesifik. Misalnya pada bedah tulang ada yang khusus untuk shoulder, ada yang khusus untuk tulang belakang. Begitu juga namanya organ oriented ya, organ oriented surgeon. Begitu juga dengan yang dulu digestif, saluran cerna. Sekarang ada spesialisasi ke kolorektal, khusus untuk usus besar. Ada yang khusus untuk hepatobiliar ya, jadi liver dan kelenjar empedu dan saluran empedu. Begitu juga dengan pembedahan pada bidang kanker, onkologi, ada penjurusan ke arah payudara. Saya memang sejak awal berkomitmen untuk fokus ke payudara. Jadi dokter payudara ya, bukan hanya kanker, semua problem payudara yang berkaitan dengan kelainan lahir, infeksi, kelainan hormonal, kanker, itu semua dalam bidang saya. Oke. Baik dok, nanti sebelum masuk ke payudara, ini saya akan tanya dulu dokter, ini praktek di mana? Aku di Rumah Sakit Onkologi Surabaya, Tas. Selain itu, ada lagi tempat lain? Kalau praktek di sana saja, tapi kalau untuk Oke. merawat di Rumah Sakit Darmo. Oke, baik. Baik, ini untuk memberi gambaran kepada masyarakat. Seorang dokter bedah payudara itu kalau di rumah sakit itu kerjanya itu kayak gimana sih? Apakah pasiennya itu opname terus kemudian dicek setiap hari, atau pasiennya itu cukup datang teman operasi aja, atau bagaimana dok? Memberikan gambaran kepada masyarakat, kayak gini loh kerjanya seorang dokter spesialis bedah payudara itu. Ya, namanya bedah ya, bedah payudara, tapi tidak semuanya akan end up dengan pembedahan. Jadi ada problem-problem yang masuk dalam evaluasi atau terapi obat-obatan saja, dan butuh pembedahan, baik itu benjolan jinak ataupun benjolan ganas, termasuk untuk berkembangnya breast surgeon ini kan karena memang seorang dokter bedah itu bukan hanya masalah skill saja, skill dalam ketangkasan dalam keterampilan dalam pembedahan, tapi dia harus mempunyai background ilmu yang mumpuni untuk membackup apa yang dia lakukan. Termasuk juga kita menyelesaikan problem-problem, ada pasien kanker yang harus diangkat payudaranya dengan pembedahan, lalu kita lanjutkan dengan rekonstruksi, direkonstruksi kembali payudaranya. Itu semua masuk dalam kerja dari seorang breast surgeon. Kalau dulu, atau mungkin ada masih sekarang beberapa tempat, bedah mengangkat payudara, lalu rekonstruksi dilakukan oleh dokter bedah plastik. Itu masih ada yang seperti itu. Saya rasa masing-masing negara berbeda polisinya. Maka di rumah sakit saya, kita menyelesaikan problem kankernya dan juga rehabilitasi atau rekonstruksinya.
Oh, artinya ilmu yang harus dimiliki itu masuk ilmu rekonstruksi tadi ya, Dok ya? Ya, betul. Baik, baik. Sekarang kalau di rumah sakit onkologi itu atau di rumah sakit itu, kapan pasien tersebut itu dikatakan yang menangani harus spesialis bedah payudara maksud saya? Ya, itu tentu ya dengan keluhan payudara ya, pasien-pasien Oh. dengan keluhan payudara baik itu kanker maupun infeksi maupun gangguan hormonal itu biasanya memang dikonsultasikan ke kami. Taunya kalau cancer atau tadi itu emang pasiennya sendiri bisa tahu tanpa ada pemeriksaan awal dari rumah sakit. Pasien selalu datang dengan keluhan. Oh, keluhan. Keluhan itu menimbulkan suatu pertanyaan. Jadi tugas kita sebagai dokter itu mendiagnosis. Jadi diagnosis itu berterminologi kalau kita mau pakai bahasa yang gampang adalah jawaban dari permasalahan pasien. Nah, kalau dia keluhannya nyeri, kita wajib menjawab nyerinya karena apa. Kalau dia datang, saya punya benjolan dok, payudara, kita juga wajib menjawab benjolannya ini apa. Apakah ini benjolan ganas, benjolan jinak, atau cuma kelenjar payudara yang menebal saja, itu harus bisa terjawab pada saat pasien sudah pulang. Itu yang namanya diagnosis. Jadi diagnosis itu yang melakukan langsung dokternya ya. Jadi misalnya saat di administrasi, dia mengasih tahu sama pihak administrasi, keluhan saya ini, langsung administrasi memutuskan, oh ini ke dokter ini, atau harus dianalisis dulu, didiagnosa dulu oleh dokter tertentu, khusus, umum, baru dirujuk ke spesialis tertentu, atau gitu dokter? Jadi penanganan problem payudara itu memang harus dilakukan oleh tim ya. Jadi tim itu apa aja? Ada dokter bedah payudara, ada dokter radiologi, ya, breast radiology, ada juga breast pathology, dokter patologi yang memeriksa spesimen payudara. Kita semua dalam satu tim. Ada hemato-onkologi juga, satu tim semuanya. Nah, artinya pada saat pasien datang, memang dia pertama kali ketemu dengan dokter bedah dulu. Karena dokter bedah itu punya tugas, yaitu mengawal pasien tersebut. Pemeriksaan apa yang dia perlukan untuk problem dia. Pasien itu kadang kan tidak tahu harus periksa apa. Kalau cuma rungon-rungon pergi ke lab langsung periksa 5 pemeriksaan, ternyata yang dibutuhkan cuma 1. Nah, itu adalah tugas seorang dokter bedah untuk mengawal. Melihat problemnya apa, nah, pada saat dia butuh pemeriksaan USG misalnya, maka dia di USG saat itu juga. Kalau di rumah sakit onkologi, kita berpraktek bersama. Jadi kalau pasiennya butuh USG, dia langsung ketemu dokter USG di sebelah, praktek sebelah, di ruang sebelah, langsung ada hasilnya akan ketemu. Jadi proses diagnosis itu kita selesaikan dalam 1 kali kunjungan pasien. Misalnya dia butuh biopsi ya dilakukan saat itu juga. Nah, artinya memang menjawab pertanyaan Istas tadi, waktu datang pertama kali ya ketemu dokter bedah dulu. Nanti dokter bedah yang akan mengawal, memastikan semuanya sesuai, ya, pemeriksaannya sesuai dengan kebutuhan problemnya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke payudara ini. Bagaimana seorang pasien itu memutuskan apakah dia perlu ke dokter atau tidak? Artinya bagaimana pasien itu melihat ciri-ciri atau melakukan pemeriksaan mandiri sebelum akhirnya dia harus ini saatnya saya harus pergi ke dokter nih. Itu kapan, Dok? Atau gimana atau bagaimana caranya, ciri-cirinya gitu? Iya, jadi ada 2 ya. Line atau jalur untuk kita berbicara tentang kesehatan payudara. Yang pertama namanya screening. Screening itu atau deteksi dini lah ya. Screening itu intinya orang yang tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tetapi dia masuk dalam suatu jadwal pemeriksaan rutin. Karena didasarkan pada prinsip bahwa kalau suatu penyakit itu ditemukan dini, di terapi dini, itu signifikan kesembuhannya. Ya.
hanya penyakit-penyakit yang seperti itu yang bisa dilakukan screening. Contoh, kalau payudara dengan mamografi, ya, wanita yang tidak punya keluhan tapi dia sudah di atas 40 tahun harus rutin melakukan mamografi 2 tahun sekali. Nah, kenapa? Karena dari mamografi itu kita Mamografi bisa itu apa, Dok? Mamografi itu apa? ronsen payudara, Oh, oke. pemeriksaan ronsen payudara. Nah, kenapa penting? Karena dengan mamografi kita bisa menemukan kanker 2-3 tahun sebelum kanker itu jadi benjolan. Awalnya berupa Oh. kapur titik-titik. Nah, biasanya wanita datang, saya punya benjolan, berapa lama? 2 tahun. Mungkin kalau 2 bulan misalnya benjolannya. Mungkin 2 tahun yang lalu kalau dia mampu sudah kelihatan. Artinya kita bisa Oke. menemukan dini, di terapi dini itu signifikan sembuhnya. Nah, ini Oke. namanya screening. Ya. Terus yang kedua, kalau screening ini butuh, kalau di Indonesia masih butuh kesadaran pasien, bukan program pemerintah, di mana kalau di luar mereka tuh disurati negara untuk datang, harus screening, harus mamogram. Kalau di Indonesia masih kesadaran sendiri. Yang kedua adalah pasien yang dengan keluhan. Ya. Keluhan itu macam-macam. Ya, paling banyak keluhan pada payudara itu nyeri payudara. Karena hormonal atau karena radang atau karena ada benjolan. Nah, keluhan kedua yang paling banyak adalah benjolan atau keluhan yang lain sesuai dengan kalau kita baca keluhan kanker tuh ya, ada puting tertarik di dalam, kulit bengkak, kulit merah. Artinya yang kedua ini adalah pasien-pasien yang datang dengan keluhan. Bagaimana pasien tahu atau patokannya dia harus ke dokter? Sebenarnya gampang saja. Begini, ada namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Wanita diminta untuk periksa 7 hari sebelum 7 hari 10 hari setelah menstruasi bersih, periksa payudara sendiri. Tujuannya sebenarnya bukan untuk dia mendiagnosa dirinya, tapi untuk mengenali, menyadari payudaranya itu karakternya bagaimana. Payudara itu ada yang sebelah lebih besar dari satunya, ada yang lebih tebal jaringannya, nah itu harus dikenali. Kenapa? Karena dengan dia mengenali, begitu ada perubahan yang tidak biasa, dia aware, tahu. Oh ini dulu nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Nanti dilihat lagi 1 bulan lagi, kalau itu tidak hilang, atau malah bertambah, itu sebenarnya menjadi alarm untuk dia periksa ke dokter. Jadi semua perubahan yang tidak menghilang, itu adalah alarm untuk pasien datang ke dokter untuk didiagnosis. Tapi akan sangat sulit kalau kebiasaan memeriksa atau mengenali payudaranya dia tidak tahu, tidak dilakukan. Maka yang ada adalah tiba-tiba ada benjolan. Dan kita paham bahwa dalam cancer itu nggak ada yang tiba-tiba. Cancer itu suatu penyakit yang butuh waktu lama. Oh. Itu bisa didiagnosis sebelum dia terdeteksi. Iya, iya. Dok, mungkin bisa diinfokan ke masyarakat cara sadari tadi apa saja selain menekan, selain nyeri, selain apa pusing mungkin apa gitu dari dirinya. Ya, sadari yang pemeriksaan payudara sendiri ya, dimulai dari melihat kaca, apakah ada perubahan bentuk payudaranya, apakah ada satu yang lebih besar daripada yang lain. Kalau itu sejak dulu ya memang itu variasi normal. Tapi kalau misalnya dulunya nggak begini kok, ini kok tambah besar, kok lebih menonjol, atau yang dilihat ada tarikan kulit, kalau di pipi seperti lesung pipit, tapi di payudara tuh lesung dalam, atau puting yang awalnya keluar tapi sekarang tertarik ke dalam, itu harus dikenali. Kedua, mencoba menggerakkan, menaikkan tangan ke atas. Payudara itu kan akan bergerak sesuai dengan pergerakan tangan kita. Ada perbedaan pergerakan itu juga menjadi satu alarm. Yang ketiga tentu meraba. Meraba itu memeriksa prinsipnya. Kalau mau lihat nanti di internet rasanya banyak ya. Tapi intinya harus menyeluruh dan sistematik. Jadi bisa pakai pola seperti jari roda, radial begini, atau yang melingkar dari luar sampai ke tengah, atau juga bisa secara transversal sampai ke bawah dan diakhiri dengan
memencet secara lembut putingnya untuk lihat apa ada cairan abnormal yang keluar atau tidak. Nah, itu harus dilakukan rutin. Cairan abnormal itu maksudnya gimana, Dok? Apakah Nah, gini, cairan abnormal itu artinya yang di luar masa menyusui ya, dengan warna yang tidak biasa. Puting wanita itu kalau dipencet, memang akan keluar cairan jernih. Itu normal-normal saja. Tapi kalau cairan itu keluar spontan atau dengan tekanan lembut dia sudah keluar dengan karakteristik yang tidak biasa ya, misalnya berwarna coklat atau berwarna darah, itu harus jadi alarm bahwa ada sesuatu proses penyakit di situ. Oke. Apakah ada apa penyebab nih? Misalnya orangnya dulu itu nggak merasa kena kanker kan? Kanker tadi kan katanya butuh waktu lama ya. Ya. Anggap aja mungkin nggak seseorang yang sudah dites nggak kena kanker, tapi kemudian 5 tahun berikutnya 6 tahun dia kena kanker. Itu apakah ada faktor keturunan? Apakah ada faktor salah makan? Atau ada faktor kebiasaan yang nggak olahraga atau tidurnya telat atau merokok atau apa? Apa penyebabnya, Dok? Misalnya kita pastikan nih, sebelumnya jelas periksa nggak ada kanker payudara, ternyata setelah 10 tahun, 5 tahun ada. Berarti kan penyebabnya selain ini kan ya, selain apa artinya sebelumnya nggak ada. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi yang harus dipahami pemeriksaan kanker, misalnya pemeriksaan foto, USG, mamografi, itu adalah pemeriksaan imaging ya, menangkap bentuk. Sedangkan apa yang terjadi di dalam sel itu kita tidak pernah tahu. Jadi sel itu ada yang sel normal, ada sel ganas, ada sel yang praganas ya. Yang kalau dia mendapatkan stimulus dari luar, dari lingkungan, dari pola hidup kita yang tidak betul, dia bisa berkembang menjadi sel ganas. Bisa juga sel praganas ini akan tetap aja sampai wanita itu meninggal, dia tidak berkembang jadi apa-apa. Yang harus dipahami, penyebab pasti dari kanker itu kita tidak tahu sampai saat ini, kanker payudara. Oh, Tapi nggak kita tahu ya? tahu, Penyebabnya nggak tahu ya? Oke. tapi kita bisa membagi bahwa, artinya gini, kenapa sel itu berubah kita nggak tahu. Ada hipotesa faktor risikonya ini, tapi kita tidak bisa menunjuk ke satu bahwa itu yang menyebabkan. Oke. Tapi kalau kita bagi 5-10% itu berkaitan dengan mutasi gen, BRCA1 dan 2. Yang menyebabkan kalau orang itu punya mutasi gen, sampai usia 70 tahun, dia punya risiko 70-80% muncul kanker payudara di payudaranya dia. Selain itu, 90-95% random ya, interaksi kita dengan lingkungan kita. Jadi harus match antara kecenderungan kita dengan lingkungan yang kita tinggali. Kalau ada faktor dari lingkungan yang mendukung, memang kita punya kecenderungan sel itu berubah dan tidak bisa dijelaskan kenapa orang punya kecenderungan itu, maka kedua faktor ini bisa menyebabkan kanker muncul. Tapi kalau lingkungannya mendukung, orangnya nggak punya kecenderungan juga nggak akan ada apa-apa. Lingkungan yang mendukung itu contohnya apa? Lingkungannya seperti apa? Ya artinya, yaitu kita berbicara pada faktor resiko. Faktor resiko itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Ya. Yang tidak bisa kita kendalikan itu gender. Jadi seorang wanita itu sudah merupakan faktor resiko paling tinggi kanker payudara. Oke. Yang kedua pertambahan usia, karena sekali lagi kanker butuh waktu. Jadi memang bisa terjadi pada orang usia muda, tapi di atas 40 tahun angkanya makin meningkat. Ketiga faktor keluarga, kita nggak bisa milih di keluarga ada yang kena kanker atau enggak. Nah, kalau yang berkaitan dengan faktor dari luar yang bisa kita kendalikan, yang pertama adalah klasik seperti pada kanker lainnya, merokok, alkohol, itu mempengaruhi sel yang mudah berubah ya. Lalu obesitas, kegemukan, karena 85% kanker itu peka terhadap hormon estrogen yang juga dihasilkan dari jaringan lemak dari tubuh seorang wanita.
Yang lain adalah aktivitas fisik. Ini berkaitan juga dengan berat badan, ya. Jadi kalau kita aktivitas fisiknya baik, seimbang dengan kalori yang masuk, tentu kita bisa maintain berat badan yang ideal. Yang lain adalah menyusui, hamil dan menyusui. Ini berkaitan dengan tadi, kalau wanita itu mulai menstruasi, lalu dia mulai menstruasi pertama sampai dia menopause, semakin banyak jumlah menstruasinya, risiko kanker payudaranya lebih tinggi. Artinya kalau dia mulai menstruasinya lebih muda, menopause-nya lebih lanjut, jumlah menstruasinya lebih banyak, ya, itu risikonya lebih tinggi. Tapi kalau dia hamil, ada 9 bulan dia tidak menstruasi, terpotong jumlah menstruasinya. Kalau dia menyusui juga hormon prolaktin menekan, tidak terjadi menstruasi. Jadi pada wanita yang belum pernah hamil atau tidak menyusui, itu risiko kansernya di atas kertas lebih tinggi dibanding orang yang. Dan itu juga berkaitan dengan payudara yang pada wanita yang sudah pernah hamil dan menyusui itu perkembangan selnya sudah matang, sudah selesai dibanding yang belum dan menyusui. Oke. Kalau makanan nggak ada yang apa ya? Makanan khusus, misalnya kalau orang kena asam urat kan kebanyakan kacang-kacangan langsung ngefek gitu. Kalau ngefek ke kanker payudara ada nggak makanan khusus? Nggak ada. Jadi makanan yang bikin cepat gemuk aja yang harus kita. Makin bikin gemuk ya. Oke. Pada umur berapa, Dok, kanker payudara itu mulai ini terdeteksi gitu? Artinya mulai kelihatan biasanya. Anak kecil ya? Bisa nggak kena anak kanker payudara? Anak kecil, anak belum gadis itu bisa nggak? Tidak. Setahu saya dari record tidak ada ya, karena butuh waktu. Tapi di rumah sakit kami yang paling muda itu 16 tahun. Oh. Kalau kita berbicara yang paling tua usia 93 tahun. Kalau kita berbicara peaknya sekarang di range usia 45 sampai 55 tahun. Itu range usia yang paling banyak kejadian kanker payudara. Sekarang makin muda, karena wanita-wanita sekarang kan banyak wanita karir, dapat stres, kadang-kadang menunda kehamilan atau kehamilannya tertunda, tidak menyusui, itu mempengaruhi. Oh, iya. Oke, Dok, sebelum nanti saya masuk ke masa COVID, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir sebelum masa COVID. Boleh nggak, Dok, orang melakukan rekonstruksi payudara di di rumah sakit, misalnya bukan alasan penyakit, bukan alasan kanker, tapi untuk mereka memperbaiki ya, Pak? Itu boleh nggak? Jadi harus dipahami antara rekonstruksi itu artinya mengembalikan bentuk, mendekati bentuk normal. Oh, ya. Oke. Yeah. Tapi kalau yang namanya kosmetik itu dari normal menjadi supranormal. Misalnya orang payudaranya ingin dibesarkan, pasang silikon, itu kosmetik. Tapi kalau ranah kerja saya adalah pasien-pasien yang kehilangan payudara akibat kanker, kita bentuk kembali. Atau pasien-pasien dengan kelainan bawaan dari lahir yang menyebabkan bentuk payudaranya tidak normal, itu juga kita rekonstruksi. Oh, itu boleh ya, Dok ya? Bisa. Tuh, bukan bedanya yang normal dengan nggak normal itu bagaimana, Dok? Artinya gini, ada kelainan bawaan yang menyebabkan jaringan payudara itu menjadi minimal ya, tidak berkembang. Jadi orang wanita itu tumbuh dengan kelenjar payudara yang tidak normal, ada yang kosong gitu ya, atau sama sekali tidak berkembang, namanya agenesis. Jadi ada satu yang besar, satu nggak ada, itu kan harus direkonstruksi. Atau kedua-duanya nggak ada, itu direkonstruksi. Oke. Itu boleh ya ke dokter? Ya. Kalau yang itu tidak dilayani, kalau yang estetik tidak dilayani ya? Dilayani, tapi kan kita punya dokter bedah plastik juga. Oh, oke.
Itu secara kesehatan boleh nggak dok melakukan rekonstruksi payudara yang untuk urusan estetik tadi? Maksudnya untuk bukan rekonstruksi berarti ya itu apa operasi Bukan, plastik itu? kosmetik. Kosmetik itu boleh nggak dalam dari sisi kesehatan? Asal caranya betul ya. Jadi yang secara medis aman adalah ya silikon gel ya, implan silikon, bukan yang liquid yang disuntik, yang cairan, tapi yang implan silikon itu ya aman-aman saja. Despite akhir-akhir ini banyak isu tentang limfoma, penyakit dari kanker dari getah bening yang dianggap berkorelasi dengan pemasangan implan, tapi datanya belum benar-benar mendukung untuk kita conclude bahwa itu memang karena implan. Gitu. Oke. Artinya tidak ada efek ini ya, tidak ada efek negatif ya. Oh baguslah, senang ini orang-orang nanti ini. Oke dok, ini sekarang kita ngomong masa COVID ini. Ini bisa nggak operasi itu ditunda sehingga menunggu COVID selesai atau harus urgent, harus juga diatasi? Dok? Seperti dokter gigi kan kemarin kita periksa gigi katanya nggak bisa. Loh kalau ini sakit gimana? Ya, itu apakah sama kasusnya dengan bedah payudara ini? Ya, jadi dalam kondisi seperti ini kita memakai sistem triase namanya ya. Triase itu seperti pada perang dulu. Sistem triase itu kan berkembang pada saat perang. Bahwa ada orang yang dalam bahaya, ya membahayakan nyawanya, ada yang bisa tunggu. Itu dibagi. Nah itu dibagi menjadi 3 prioritas. Prioritas pertama adalah yang membahayakan nyawa pada operasi payudara, misalnya orang-orang dengan komplikasi setelah pembedahan, ada perdarahan, atau orang dengan akses ya nanah di payudara, itu nggak bisa menunggu, harus operasi. Atau kalau dibiarkan dengan perdarahan mancur-mancur membahayakan nyawanya, itu prioritas A, tidak boleh menunda. Prioritas B adalah pasien-pasien yang kalau ditunda 6-12 minggu tidak mempengaruhi prognosisnya. Misalnya kanker payudara kita tahu, tapi kita periksa ternyata dia peka terhadap hormon. Bisa minum pil antihormonal dulu untuk mengkonten perkembangannya, dijaga supaya tidak progresif. Itu bisa menunggu. Nah, prioritas C adalah pasien-pasien yang kontrol rutin setelah operasi dengan tanpa keluhan ya, tidak ada keluhan, itu bisa menunggu. Jadi jelas pasien-pasien yang kemoterapinya jalan pada saat pandemi terjadi nggak boleh di stop, harus jalan. Oke. Kalau sedang radiasi juga harus jalan. Tapi pasien-pasien lain kita bisa tunda, asal kriterianya adalah kalau lebih dari masih 6-12 minggu, ditunda 6-12 minggu itu prognosisnya tidak berubah. Karena kita tidak boleh menunda dengan mengorbankan kesempatan sembuh seorang pasien. Kalau yang tidak bisa ditunda, dokternya bagaimana untuk mengantisipasi tidak tertular dengan COVID misalnya? Kita kan nggak tahu, OTG misalnya. Ya, semua ada, kita kan ada WHO, ada standar untuk precaution dokter, ada pemakaian APD level 1, 2, dan 3. 3 itu yang paling tinggi ya, untuk tindakan pembedahan di kamar dengan bius total, itu harus level 3. Jadi lengkap, dia pakai hazmat, pakai macam-macam sudah. Itu kalau pakai APD itu tidak mengganggu kelincahan dalam membedah? Tidak ya. Jadi ya kita harus beradaptasi. Tapi saya secara pribadi tidak terpengaruh karena dia tidak mempengaruhi gerak kita. Mungkin untuk bernapas kita harus beradaptasi karena biasanya maskernya 1 lapis, ini kita harus pakai masker yang respirator ya. Jadi itu lebih sulit, tapi ya itu masing-masing profesi punya resiko. Pertanyaan terakhir nih. Pasien tadi sebelum dibedah, itu dites dulu, rapid test atau swab test dulu,
sehingga dokternya nggak perlu memakai APD, atau semua dianggap OTG, semua dianggap ODP gitu, sehingga dokternya kena COVID atau tidak, dokter tetap pakai APD, dok. Yang mana, dok? Semua pasien yang pembiusan total harus di swab di rumah sakit onkologi. Semua harus di swab, dan hasil swabnya itu tidak boleh jauh jaraknya daripada operasi ya, karena nanti nggak valid lagi. Nah, itu tetap semuanya harus di swab. Semua pasien yang rawat inap bukan untuk operasi atau pasien kemoterapi yang masuk ke lingkungan harus di rapid. Kita mencoba menciptakan environment yang seperti itu, yang aman. Dan walaupun swabnya negatif, tetap kita pakai standar bahwa kalau tindakan pembedahan tetap pakai APD level 3. Oke. Siap, dok. Mungkin sebelum berakhir acaranya, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat tentang masalah antisipasi supaya nggak kena kanker payudara, dok. Ya, jadi ya, pada kanker tidak ada yang, terutama kanker payudara tidak ada yang tiba-tiba ya. Kita harus membangun suatu kebiasaan, suatu culture bahwa deteksi dini kanker payudara itu sudah masuk dalam jadwal saya pribadi pada saat saya di atas 40 tahun. Dengan atau tanpa ada keluhan, saya harus melakukan mamografi 2 tahun sekali. Dan berkaitan dengan COVID ini, ya sudah jelas bahwa kita harus berjalan bersama-sama dengan dia. Dia tidak akan hilang dalam waktu dekat. Ya. COVID ini akan, kalau kita berkaca dari pandemi-pandemi yang lalu, akan berlalu. Tapi cancer itu adalah masalah yang lebih panjang daripada virus. Jadi jangan sampai kita, karena COVID ini kita jadi takut sekali sampai menunda hal yang sebenarnya efeknya lebih panjang. Kalau Anda punya benjolan, datanglah ke dokter. Kalau Anda punya cancer, di terapi. Kalau Anda harus mamografi dan sebagainya, ya tunggu kondisi baik, ya artinya kondisi PSBB dan sebagainya mulai longgar, tetap harus melakukan screening. Screening bukan masuk dalam prioritas A atau B, dia masuk dalam prioritas C. Jadi nunda 6-12 minggu masih nggak masalah. Dok, penyakit kanker payudara ditanggung sama BPJS atau tidak, dok? Pemerintah menanggung atau tidak? Ditanggung. Tanggung. Baik, sudah cukup, sudah habis nih pertanyaan, dok. Terima kasih, Dr. Bob, atas waktunya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Yes. Ya.